Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat. Sebelumnya marilah kita awali, sebelum belajar kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan pembelajaran kita di semester 6 ini, yaitu bab 4, gugus fungsi senyawa karbon. Di tanah air ataupun di seluruh dunia, wabah virus corona makin menyadarkan kita tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak iklan di media, televisi, atau kita lihat di mana saja untuk mengatasi atau menangkal wabah virus corona itu, yaitu dengan hidup bersih. Utamanya kita mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun. Kemudian kalau tidak ada sabun, kita menggunakan hand sanitizer. Ya, hand sanitizer ini mengandung alkohol, yaitu sekitar 70% alkoholnya yang mampu melumpuhkan virus. Ya. Alkohol yang digunakan ini adalah etanol. Etanol itu merupakan turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OH. Nah, apa maksudnya turunan alkana dan gugus fungsi? Mari kita lanjutkan pembelajaran berikut ini. Kelompok senyawa organik turunan alkana itu 1. Haloalkana, alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, alkanoat, alkil, alkanoat atau ester. Dan di sini rumus struktur gugus fungsi senyawa turunan alkana, bisa anak-anakku perhatikan. Haloalkana, rumus strukturnya Rx, gugus fungsinya X. Kemudian contohnya ini klorometana. 2. Alkohol, rumus struktur alkohol ROH, rumus gugus fungsinya OH, contohnya metanol. Kemudian nomor 3, eter, rumus strukturnya ROR aksen, gugus fungsinya O. Ya, ini garis ini adalah ikatan untuk alkana. Ya, tadi ibu lupa mulai dari sini. R inilah yang alkana. Ya, kemudian R aksen ini nanti cabangnya. Nah, contohnya metoksimetana. Kemudian aldehid. Ya, aldehid rumus strukturnya ROH. Gugus fungsinya COOH atau disebut dengan etanol. Kemudian keton. Keton itu ROR aksen. Gugus fungsinya OR aksen. Asam karboksilat atau nomor 6 ROOH. Gugus fungsinya R digantikan dengan alkana, kemudian di sini COH. Jadi kita R-nya itu tidak lagi dituliskan. COH ini ikatan rangkap 2 ya. Rangkap 2 semua. Nah, kemudian dari 3 ini aldehid, keton, asam karboksilat, kalian perhatikan ya. Di sini di aldehid H, kemudian di keton R aksen, asam karboksilat OH negatif. Dan demikian juga dengan ester. Ya. Bedanya di gugusnya ini atau strukturnya di OR aksen. Ini lihat ini ya. Di sini H, di sini R aksen, itu cabang nanti dari alkana itu. Ya. Di sini R-nya alkana, kemudian ini gugus fungsi dari ester. Nah, contohnya ini metil, ya, metil etanoat atau metil asetat.
Contohnya yang Ibu berikan ini. Selanjutnya mari kita lebih dalam membahas haloalkana. Haloalkana itu senyawa karbon di mana atom karbon berikatan dengan halogen. Halogen di sini golongan 7A yaitu X, Cl, Br, dan I. Kita tidak masukkan At karena dia sudah termasuk ke sifat, bukan sifat halogen, tapi sudah mengarah ke zat radioaktif. Ya. Jadi terbentuk dari substitusi atom hidrogen pada alkana oleh halogen. Kemudian tata nama alkana, pertama rantai utama dipilih rantai atom karbon terpanjang, kemudian rantai utama dipilih rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Nomor 2, penomoran dimulai dari atom C yang mengikat atau berdekatan dengan atom C yang mengikat halogen. 3, nama halogen ditulis terlebih dahulu, disusul nama alkananya. Contohnya seperti ini. Ini sengaja Ibu berikan contoh isomernya, ya, memberikan nama yaitu dari isomer C5H10BrCl. Ya. Dituliskan di sini nomor 1, di sini Br-nya jadi 1 bromo. Nah, kemudian di sini nomor 2 kloro-pentana, di nomor 2 kloronya. Nah, kenapa pentana? Karena C-nya 5. Jadi ini kenapa Br-nya duluan baru Cl? Itu tergantung dari kereaktifan daripada unsur tersebut. Jadi nomor dan di sini lebih dekat di sini Br-nya. Ya. Jadi sesuai abjad duluan kita beri B, kemudian C. Sama juga di sini nomor 1, kemudian di sini nomor 4. Jadi 1 bromo, 4 kloro pentana. Ini juga 3 bromo, 2 kloro pentana. Di sini nomor 2. Bisa juga dilihat di contoh berikutnya ini iodo metana atau metil iodida. Kemudian di sini Cl-nya 2, jadi diklorometana atau metilena klorida. Ini 3, triklorometana atau kloroform. Kemudian di sini ini nomor 1, 1 fluoropropana. Kalau ini nomor 2, jadi 2 bromo, kemudian ada juga metil, jadi 2 bromo, 2 metil propana. Duluan B, kemudian N. Jadi sesuai dengan abjad urutan pemberikan cabangnya. Isomer haloalkana. Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Ada beberapa macam isomer seperti isomer posisi, isomer struktur, isomer fungsional, dan isomer sistran atau yang kita namakan isomer geometri. Berdasarkan fakta, haloalkana memiliki isomer posisi dan isomer struktural. Mari kita perhatikan struktur haloalkana berikut. Ini ada C-nya berapa? 3. 1, 2, 3. Jadi dinamakan 1 fluoropropana. Dari sini nomor 1. Dekat dengan Cl. Kemudian di sini ini menjadi 2 fluoropropana. Jadi ada 2 isomer dari propana. Nah, kedua rumus molekul tersebut, ya, posisi atom klorin yang berbeda-beda, ya. Jadi kita namakan isomer posisi. Kemudian isomer menyatakan struktur dan senyawa haloalkana memiliki
rumus molekul yang sama. Kita lihat isomer dari C4H9Cl. Di sini di nomor 1 Cl-nya 1 klorobutana, di sini di nomor 2 kloro 2 metil propana, di sini dari kanan nomor 1. Jadi 2 klorobutana. Ketiga senyawa tersebut ya tergolong halobutana. Halobutana karena dia isomer dari butana ya, tapi strukturnya berbeda. Ini yang kita sebut dengan ya, isomer berbeda rumus molekulnya, tapi strukturnya berbeda. Jadi ini juga berisomer posisi sifat alkana. Ya, senyawa klorometana dan kloroetana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal. Haloalkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Titik isomer haloalkana berubah sesuai urutan berikut. Nah, di sini maksudnya haloalkana primer lebih tinggi titik didihnya dibanding yang sekunder, kemudian lebih besar yang sekunder dengan tersier. Contohnya, ikatan daripada haloalkana itu harus kita pahami supaya kita bisa menentukan mana lebih tinggi titik didihnya. Seperti berikut ini. Contohnya, 1 kloropropana 46. Jadi di sini yang lebih tinggi adalah 1 klorobutana. Ya, ini bisa kita katakan semakin besar rumus molekulnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Ya, dan dia cabangnya satu saja. 1 klorobutana itu lurus, jadi lebih tinggi titik didihnya dibanding dengan 2 klorobutana. Jadi di nomor 2 cabangnya. Jadi lebih rendah titik didihnya dibanding 1 klorobutana. Kemudian alkohol bereaksi dengan hidrogen halida. Alkohol direaksikan dengan ionil klorida. Pada pembuatan dengan cara ini dihasilkan hidrogen klorida dan belerang dioksida yang berupa gas dan mudah menguap dari campuran reaksi, sehingga akan meninggalkan alkil klorida. Alkohol direaksikan dengan fosfor halida. Pada pembuatan cara ini dihasilkan produk samping asam fosfat yang mempunyai titik didih yang tinggi. Oleh karena itu, alkil halida mempunyai titik didih rendah sehingga alkil halida mudah dipisahkan melalui penyulingan. Alkana direaksikan dengan gas halida dengan reaksi substitusi. Adisi asam halida dengan alkuna atau alkena dengan aturan Markov-Nikov. Kemudian di sini Ibu memberikan 26 fungsi haloalkana. Ya, mungkin kamu akan print saja, kemudian kamu tempel di catatanmu agar kamu bisa melihat lebih jelas ya, dan bisa memahami begitu banyaknya fungsi haloalkana atau senyawa haloalkana. Ibu bacakan di sini ada 6, nanti kamu baca sendiri di 20 lagi. Ini klorometana atau klorometil klorida adalah merupakan atau kegunaannya bahan pendingin ya, industri silikon dan zat berwarna sebagai penyusun. Kemudian bromometana kegunaannya pemadam kebakaran pesawat terbang, bahan pengasapan pada penyimpanan biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian klorometana atau etil klorida cair yaitu pembuatan plastik etil selulosa atau anestesi lokal, operasi ringan, membuta sel atau tetraetil lead. Kemudian diklorometana cair yaitu pembuatan zat dan anestesi ringan. Kemudian
trichlorometana atau kloroform cair, bahan pelarut, ekstraksi penisilin, anestesi. Ya, ini sudah ditinggalkan karena beracun. Bahan utamanya adalah freon. Kemudian trichlorometana atau iodoform padat. Bahan obat luka luar dan luka yang sudah asbes atau yang sudah membisul. Itu adalah kegunaan dari trichlorometana atau iodoform padat. Warnanya kuning dan berbau khas. Dan 20 lagi ini fungsi dari berbagai senyawa haloalkana, silahkan kamu print, kemudian tempel di bukumu. Ya, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, kemudian nanti latihannya akan Ibu berikan melalui web daring sekolah. Selamat siang.